ini ya dokumen-dokumen apa ya sih yang diperluin buat Oh iya. sekolah anak. Aku juga akhirnya dihubungi dari sekolah gitu. Hmm. Anak lo belum vaksin yang ini gitu. Nah, Lo harus melakukannya sebelum tanggal berapa lah waktu itu. Kalau nggak boleh masuk. Iya. Sebelumnya lo dapet telepon kan apa email dari sekolah untuk datang ke sekolah, ya kan? Gitu kan? Nah itu kok gue nggak dapet, tapi makanya zip code penting supaya di situ-situ aja. Zip code menentukan prestasi. Zaman kita masih di private ya. Jangan kita masih jadi orkai. Iya kan? Hai semua. Selamat datang kembali di Ngopi bersama Tanti dan Tasya di tahun 2023. Aduh. Sekarang kita kembali dengan udara yang masih lumayan dingin. Iya. Ini yang gue suka ya kalau tinggal di Texas ya. Kalau kita kan di Houston ya kebetulan. Yang gue suka adalah winter ya, udaranya dingin, tapi emang kadang ngasih jeda gitu loh. Iya, Iya kan? Jadi buat orang-orang yang nggak terlalu kuat dingin, tuh lo punya napas untuk bisa nggak terlalu kedinginan, ngerti nggak sih? Ya, apalagi kita kan dari negara tropis ya, gitu betul, ya. Benar-benar. Akhirnya kita kembali lagi setelah ganti tahun ya, karena memang banyak kendala di akhir tahun ya. major event gitu, benar. Ini juga bisa menarik nih nanti buat topik ya, ada hal-hal yang memang perlu dikonsider kalau kita mau akhirnya memutuskan pindah ke luar. Benar. Ya kan? Nah, untuk episode selanjutnya. Gitu. Apakah itu? Ini ada lah pokoknya. Nanti deh gampang. Gampang dibahas. Benar. Jadi kali ini kita mau bahas masih tetap awal-awal pindah lah ya, gitu. Walaupun tahun berganti. Sekolah. Nah, kita belum sempet tuh ngebahas sekolah anak tuh gimana, ya kan? Mungkin banyak yang bertanya-tanya kayak gimana sih cara ngedaftarnya gitu. Banyak juga mungkin yang udah tahu ya. Gimana coba Tas cara ngedaftar ya? Sini gue Google dulu. Enggak, Deng. Enggak, jadi ya kalau misalnya kayak kita kan pengalamannya sama ya. Pertama kita milih dari sekolah mana yang kita mau masukin, ya nggak sih? Iya. Nah, sekolah itu kebetulan cukup favorit di daerah sini. Happening ya. Happening. Terus ya pokoknya dari sekolah itu kita ngeliat zip code mana yang masuk ke sekolah itulah gitu. Benar. Nah ini salah satu keuntungan ya, kenapa kita udah pernah di sini. Jadi kita tahu tuh udah punya info kayak sekolah-sekolah mana sih yang biasanya mungkin teman-teman kita dulu zaman kita masih di private ya. Jangan kita masih jadi orkai. Iya kan? Nah itu udah tahu tuh, oh kalau high school tuh ini, kalau junior high school tuh yang disarankan yang ini, gitu kayak misalnya, atau mungkin SD, kalau SD sih cenderung banyak banget ya, sekolahnya tuh banyak pilihannya banyak, nggak kayak junior high school atau high schoolnya gitu. Itu benar kata Tasya, zip code-nya. Jadi memang waktu kita nyari rumah, kita kayak udah pernah bahas juga ya, kita nyari rumah yang kita fokusin tuh emang harus masuk ke sekolah yang mau kita tuju. Gitu. Nah, begitu kita udah dapet rumahnya dengan zip code yang sesuai sama sekolah itu. Fix address lah ya. Fix address, gitu. Ya fix address. Ya udah, dari situ terus ngapain Tan? Ke website sekolahnya. Oh iya, benar. Nah, kebetulan kan waktu itu gue pengalamannya beda sama lo nih. Kalau Tasya itu lo datang duluan ke sini kan. Maksudnya lo datang sekeluarga ke sini, cari rumah, dapat sesuai yang zip code sekolah lo mau, terus lo daftar sekolah. Nah, kalau gue waktu itu suami gue doang yang datang. Gue masih di Indonesia. Nah, jadi sistem pendaftarannya tuh gue upload ke website. Upload lo upload juga nggak? Sama. Oh sama berarti ya. Jadi kayak masukin
profil anak, terus kayak sejarah sekolah anak gitu kan, sama kayak upload vaksin-vaksin, ya kan? Bener. Oh berarti sama sih, ya, jadi sama tuh. Either lu ada di sini atau nggak ada di sini, fisiknya ya, caranya sama berarti ya? Caranya sama, Tetap iya. harus ke websitenya, upload. Tapi lo ngerjainnya way before aja, ya kan? Bisa way before, benar, Iya. gitu. Terus dokumen-dokumen, oh mungkin ini ya, dokumen-dokumen apa ya sih yang diperluin buat sekolah anak. Kayak mostly banyak kayak di Indonesia juga pasti birth certificate, kartu keluarga, kayak gitu-gitu ya. Terus kalau di sini mungkin alamat, kayak apa sih biasanya suka ada ya billing gitu ya? Billing, iya mereka minta billing kan? Iya kan, buat menunjukkan kayak oh bener nih alamat kita di situ. Terus vaksin itu juga mesti dicek di website sekolahnya atau biasanya kalau pendaftaran tuh ada yang kayak list vaksinnya, itu ada juga. Tapi yang perlu dikonsider adalah untuk beberapa anak di umur tertentu ya, gitu. Ini kayak pengalaman gue, pengalaman lo juga kan? Sama. Karena anaknya tuh masih SMP ya. Itu memang ada vaksin yang tidak disediakan di beberapa negara gitu ya. Jadi termasuk Indonesia tuh nggak punya vaksin ini. Gue juga udah pernah diingetin sama dokter gue, kamu masih cek ini ya. Cuman kan si ibu ini kan banyak pikirannya ya, lupa. Waktu daftar ternyata si vaksin anak gue yang gede itu kurang gitu. Jadi ya memang ada satu vaksin yang ya dikasihnya ya di Amerika. Pas baru di sini, kalau anak lo gedenya di Amerika, ya pasti udah dapat vaksin itu gitu. Jadi itu sih kelengkapan vaksin. Mostly sih kalau misalnya pindah dari Indonesia sih semuanya banyak kecuali satu vaksin itu aja sih kalau gue. Iya sama, gue juga akhirnya dihubungi dari sekolah gitu. Anak lo belum vaksin yang ini gitu. Lo harus melakukannya sebelum tanggal berapa lah waktu itu. Kalau nggak boleh masuk. Iya gitu. Benar, kalau nggak benar-benar nggak boleh masuk sekolah. Jadi itu lumayan crucial ya. Crucial benar. Terus apalagi itu daftar, terus apa tadi vaksin udah. Ya paling foto, kayak gitu-gitu ada nggak sih? Foto kayaknya enggak ya? Enggak ya? Apa ya dokumen? Oh ini sih ya, transkrip lo di Indonesia di sekolah sebelumnya, yang gitu-gitu. Ya transkrip sekolah, terus surat pernyataan biasanya ada tuh ya, yang kalau dari sekolah kayak menyatakan bahwa anak ini kan beda dari transkrip tuh kayak pindah dari sekolah di sini dari periode sekian ke sekian gitu, apa sih namanya, surat apa sih itu? Surat keterangan lah. Ya gitu, dari sekolah sebelumnya. Terus apa lagi ya? Nah nanti kan kalau kayak lo gitu karena lo udah ngerjainnya jauh sebelumnya, lo dapet telepon kan apa email dari sekolah untuk datang ke sekolah, ya kan? Gitu kan? Nah itu kok gue nggak dapet, tapi gue browsing. Jadi kayak ada, kayak gini, ada yang memang pendaftaran ulang dari sekian sampai sekian gitu. Nah tapi ketika pas gue dateng, gue browsing ada kayak kemudahan gitu loh. Jadi karena anak gue kan beda sekolah, satu SD, satu SMP. Kalau lu mau daftar ulangnya bareng, lu bisa ke sekian tanggal sekian gitu. Jadi gue nyediain satu waktu buat daftarin dua daftar ulang dua anak sekalian. Enak ya kalau kayak gitu ya. Kalau gue waktu itu ya mungkin karena udah telat juga daftarnya. Jadi ya udah tuh pas hari pertama sekolah, bener-bener hari pertama sekolah, gue ke sekolahnya ke adiknya dulu. Adiknya dulu junior high, terus di sana pilih ya gitu. Kalau di sini tuh SMP udah pilih pokoknya 4 core subject, math, language and arts, science sama history, itu udah pasti. Tapi harus milih 4 lagi pelajaran elektif gitu ya, untuk untuk ngelengkapin kredit. Ya. Nah di situ di hari pertama itu ya udah dia ketemu counselornya. Terus dibahas, oke ini kelas-kelas apa yang harus diambil, ya udah ntar keluarlah schedule-nya dia gitu. Nah, kakaknya pun gue lakukan di hari pertama juga. Emang anaknya last minute lah. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada kendala ya. Lu mau prepare sebelumnya, it's good for you. Iya. Lu mau orang-orang yang deadline banget nih, yang emang di akhir banget, ujung banget, baru melakukan semua itu. Sebenarnya juga nggak masalah. Nggak masalah sih ya, kalau lo mau repot-repot dikit sih ya. Kan sebenarnya kan orang-orang yang suka deadline itu kan adrenalinnya jadi lebih tinggi ketika
udah mepet banget kan, lebih seru ya kan. Iya, lebih seru. Abis itu kayak wah kayak achievement banget sih gitu kan. Ya tadi tuh ngomongin subjek ya. Subjek di sini tuh emang udah dibentuk dari SMP lah ya. Kalau SD tuh nggak kayak gitu, memang udah dikasih aja ini pelajarannya gitu ya. Nggak ada pilihan-pilihan kalau SD. Ini gue belum tahu kalau middle school nih. Jadi mungkin sebelum ngebahas subjek, ngebahas level dulu. Oh iya. Jadi kalau di sini itu sekolah publik itu kebanyakan kelas 1 sampai kelas 4. Ini khusus di Woodlands ya. Bukan berarti di seluruh Houston ya, tapi kebetulan di dekat tempat kita tinggal itu adalah kelas 1 sampai kelas 4 atau biasanya ada pre-K plus sampai kelas 4 gitu ya. Terus 5-6-nya mereka pindah ke middle school. Terus namanya intermediate. Middle school atau intermediate. Oh gitu ya? Iya, middle school atau intermediate. Terus mereka lulus kelas 6 pindah junior high school. Hanya kelas 7 dan kelas 8. Terus habis itu mereka pindah kelas 9 itu udah masuknya high school. Terus pindah lagi untuk yang 10 sampai 12. Kerjaannya pindah-pindah mulu tuh. Makanya zip code penting supaya di situ-situ aja. Zip code menentukan prestasi. Nggak sih, zip code menentukan nasib. Iya, kenyamanan ya gitu. Terus, nah setelah itu masuk tuh ke subjek tadi kan. Lo udah sebutin subjek, core subjeknya. Menurut gue kayaknya di SD juga sama itu. SMP itu, anak lo SMA juga itu. Sama, ya itu kan? juga. Jadi itu juga. language of art, math, science, sama history. Nah, tapi uniknya adalah mereka punya, hitungannya kalau udah SMP, mungkin sampai SMA juga ya, itu pakai unit. Iya, pakai unit. Iya kan? Kalau SD kan kayaknya masih belum itu ditekankan lah gitu ya. Cuman kalau ini udah kita suruh milih, tadi dibilang kan electives-nya tuh apa. Dan uniknya adalah banyak elektif-elektif yang bisa kepake di saat anak lo nanti naik, misalkan anaknya SMP naik ke SMA, nah unit ini nih bisa dipakai. Nah mungkin dugaan gue ya, ini dugaan karena anak gue belum ada yang SMA, gimana tuh anak lo. Ada beberapa unit juga mungkin yang bisa dipakai nanti waktu dia kuliah. Iya benar. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak ngambil advance classes, honors classes, itu semua kreditnya nanti kalau misalnya dia udah di senior ya. Di senior year dia bisa pakai itu nanti di kuliah gitu. Ada beberapa memang yang kredit-kredit itu bisa masuk ke dalam perhitungan untuk kredit jenjang berikutnya jenjang gitu berikutnya, ya, jenjang gitu kuliah lah gitu. Iya, jadi emang udah dipersiapkan ya. Mungkin kalau gue dulu ketika suruh kuliah milih unit SKS lah ya, tuh agak bingung tuh gitu. Ini kenapa ya harus begini? Karena waktu di sekolah biasa SD, SMP, SMA gitu tuh nggak kayak gitu kan, nggak ada pilihan-pilihan itu. Cuman ada ya lo misalnya kelas 3 kalau dulu ya anak IPA apa IPS atau bahasa gitu kan. Cuman kalau ini kan enggak tuh. Dari kecil emang udah diarahin pakai unit, lo harus juga bisa milih. Lo mau electionnya apa, electionnya juga macam-macam. Ada yang berguna buat lo sampai tua juga gitu kadang. Kayak health tuh ada kan tuh ya. Health itu juga termasuk election kan ya. Kayak lo belajar yang CPR gitu-gitu. Iya, benar. Menurut gue banyak sih ilmu hidup ya. Maksudnya yang lu bakal kepake tuh sampai gede gitu. Atau misalnya dari SMP lu bisa ngambil college and career readiness. Jadi lo udah di info dini lah gitu. Nanti kalau lo kuliah tuh dari sekarang lo minatnya apa. Jadi udah banyak arahan-arahan. Itu menurut gue menarik sih. Ya kayak anak gue sih kemarin, dari semester kemarin aja tuh udah yang di high school udah didatengin sama kayak career counselor gitu. Oke, ini sampai ada app-nya gitu deh, nggak salah. Ada app-nya atau ada website-nya lah, gue lupa. Jadi mereka bisa masuk ke situ, ntar mereka kayak ngambil tes, lo tuh sukanya apa. Nanti keluar tuh kayak, oh pilihan karirnya, oh bisa ini. Nanti ada simulasinya juga. Simulasinya kayak... Oh, komplit ya? Komplit banget, dan ada simulasinya subjek-subjek apa yang lo harus ambil dari sekarang
untuk dia bisa menuju ke jenjang karir itu. Kalau yang lo mau ini gitu ya. Iya. Tapi ini belum tentu tersedia di semua sekolah ya. Kebetulan ya kembali lagi. Zip code. Zip code guys. Iya. Nggak, maksudnya gini ya, kadang tuh kan anak ABG clueless gak sih? Gue sih dulu terus terang clueless ya. Iya, Gitu loh. banget. Dan Iya. ternyata anak gue awalnya juga clueless, tapi sekarang makin kesini walaupun dia masih SMP. Tapi kayaknya aku udah tahu deh, aku pengennya yang ke arah mana gitu. Jadi Iya. sebenarnya dari sisi orang tua juga lebih tenang ya. Oh baik, kamu udah tahu ya nak. Gitu. Jadi nggak terlalu rely kita yang Iya gitu loh, kita yang harus ayo gitu, kita Iya, dorong terus. Enggak gitu ya, jadinya paling enggak mereka udah punya gambaran, karena Iya. gambaran aja kan nggak punya. Iya, itu sih. yang gue suka di sistemnya di sini tuh, karena mereka kayak benar-benar mendorong anak itu untuk terbiasa kayak mandiri dengan pemikirannya gitu. Iya, betul. Jadi si anak ini udah biasa tahu, oke, gue decide mau ini, mau itu gitu, dan tahu bisa cari Iya, jalan. bertanggung jawab lah gitu ya. Ketika lo mau pilih ini ya berarti tanggung jawabnya adalah lo mesti apa nih yang lo kerjain gitu. Kalau lo nggak melakukan tanggung jawab lo untuk menuju ke sana, ya lo nggak akan ke sana. Jadi maksudnya kadang gini ya, kadang kan banyak orang tua nih menurut gue yang maunya begitu. Cuman di sekolah ternyata cuma dijejelin doang, jadi nggak sinkron. Nah kebetulan gue senengnya adalah apa yang gue lakukan di rumah dan apa yang mereka dapat di sekolah nih jadi lebih sinkron gitu loh. Membelajar apa sih, kemandirian, belajar tanggung jawab, segala macam. Itu sih yang gue ya paling nggak agak sedikit lega lah ya gitu. Walaupun masih banyak sebenarnya urusan sekolah yang masih banyak banget. Gitu kan, intermezzo yang suka lewat gitu. Masih banyak. Mungkin kita akan bikin part-part selanjutnya ya. Kalau sekolah tuh kayaknya banyak banget deh. Terlalu banyak untuk cuma 15-20 menit gitu. Iya, benar. Terlalu banyak aspeknya yang bisa dibahas. Sama jadi nanti cepet nggak terlalu jelas, ya kan? Iya. Jadi mending kita bahas di next episode aja. Ya episode berikutnya kita pikirin dulu. Banyak ya, pokoknya intinya fasilitasnya kayak apa sih? Oh mungkin banyak yang suka nanya kayak bully masih ada nggak sih? Gitu-gitu. Banyak lah pokoknya ya. Bully, Pak Li. Ya, pokoknya ya guys. Stay tune di Ngopi terus. See you next episode. See you.